Halo, saya Song Taigen, hamba Tuhan dari Gereja Samil. Hari ini kita akan lanjutkan dengan pelajaran kelima dari Kitab Roma. Bacaan pada hari ini adalah keseluruhan Roma pasal 5. Singkatnya, saya mengambil ayat 1 sampai 5 pada hari ini. Tetapi saya mungkin akan membahas keseluruhannya. Saya harap saudara bisa memahami tentang apa yang telah dipelajari dari pasal 1 hingga ke-4. Ayat 1 sampai 4 adalah tentang bagaimana kita menjadi umat Kristen. Di dalam kita tidak ada kebenaran dan tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan kebenaran karena kita adalah orang berdosa. Ada sebuah kebenaran selain hukum Taurat, yaitu kita menjadi umat Kristen melalui Yesus Kristus. Singkat kata, ini tentang identitas. Karena itu, kita menjadi anak-anak Allah. Jika ini tentang identitas, ayat 5-8 mengenai bagaimana hidup menjadi umat Kristen. Jadi, pasal 5 yang akan kita pelajari mulai hari ini sampai ayat 17-18 itu mengenai bagaimana cara kita hidup menjadi anak-anak Allah. Untuk menjelaskan lebih lanjut, identitas adalah soal hukum. Allah mengangkat kita melalui darah anaknya yang berharga, sehingga semua masalah hukum telah selesai dengan sempurna. Tetapi masalahnya, kita yang awalnya berada dalam kubangan, kemudian suatu hari tiba-tiba menjadi anak Tuhan, tidak akan mengubah diri kita seutuhnya. Jadi, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah masalah bagaimana cara menjadi anak Tuhan. Ini persoalannya. Saya pikir lebih baik jika saudara tahu urutannya dan memulai pelajaran ini. Mari kita lihat ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Di sini, sebab itu kita yang telah diapakan oleh iman, dibenarkan. Itu artinya masalah menjadi anak Tuhan bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ini benar-benar hanya hadiah yang suatu hari Tuhan berikan dan izinkan saat Ia masuk ke dalam hidup kita. Siapa yang membuatnya menjadi mungkin? Melalui Tuhan kita, melalui Yesus Kristus. Topik pelajaran hari ini adalah menikmati damai dengan Tuhan. Topik yang sangat luar biasa. Saat mendengarkan ini, Anda bisa berpikir begini, aku percaya pada Yesus dan kami bukan musuh. Apalagi yang harus ditekankan dalam menikmati kedamaian. Mungkin Anda bisa berpikir demikian, tetapi menikmati damai Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Di sini ada kata damai dan ada kata menikmati. Tolong dengarkan ini baik-baik karena ini adalah konsep yang sangat penting bagi kita umat Kristen. Saat itu pusat dunia adalah Roma. Dan seperti yang kita pelajari sebelumnya, di manakah pusat dari Roma? Tahta. Dari tahta itu ada penghakiman, pemerintahan, dan kehormatan. Pusat seluruh dunia adalah tahta Kaisar Roma. Itulah mengapa era di saat itu disebut dengan Pax Romana dan menjadi satu-satunya era kedamaian di dunia. Itu adalah perdamaian Roma. Tetapi apakah ini adalah kedamaian sejati? Inti dari perdamaian Roma adalah kedamaian yang datang
dari kekuatan. Jadi, perdamaian Roma dipertahankan dengan kekuatan. Jadi, Rasul Paulus sengaja menggunakan konsep damai ini untuk konsep kedamaian. Tidak, damai yang dipertahankan dengan kekuatan bukanlah damai yang sejati, tetapi damai yang dinikmati bersama Allah dan Yesus Kristus adalah damai yang sejati. Inilah yang sebenarnya ingin disampaikan Rasul Paulus. Tetapi ada alasan lain. Jika kita lihat Yohanes 14 ayat 27, ini adalah pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia disalib. Tetapi murid-murid tidak memahaminya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Inilah yang dipersiapkan tentang kedamaian. Saat itu, Yesus membandingkan kedamaian Roma yang dikarenakan kekuatan. Karena itu, damai yang kuberikan kepadamu bukanlah dunia yang dipertahankan dengan kekuatan seperti Roma. Damai yang kuberikan kepadamu, janganlah membuat hatimu gentar dan gelisah. Tetapi sayangnya para murid tidak mengerti. Pada akhirnya, sambil mengikuti jalan Yesus yang begitu tak berdaya saat ditangkap dan disalibkan, mereka terpisah dan lari. Kenapa mereka menantikan konsep dunia dan kedamaian impian yang berbeda dari konsep Tuhan? Biasanya disebut dengan tidur di tempat yang sama namun berbeda mimpi. Dari luar terlihat bekerja bersama. Apa yang Yesus pikirkan berbeda dengan apa yang para murid harapkan. Karena itu, Alkitab mengajak kita menikmati kedamaian pada hari ini. Kita lihat lagi ayat 1. Ayat 1 mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu, dari mana semua asal permasalahan manusia? Ada sesuatu yang rusak antara kita dan Tuhan. Ya, kedamaian itu rusak. Lalu, di mana itu terjadi? Di Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara sekalian, jika kita lihat di sini, apa yang Tuhan lakukan pada mereka, mengusir mereka dari Taman Eden. Karena inilah terjadi perpisahan antara Tuhan dan manusia. Perpisahan ini menjelaskan inti hubungan yang paling penting dari Roh Kudus dan dijelaskan sebagai dosa. Jadi arti dari dosa adalah mencuri dan melakukan hal-hal aneh lainnya. Tidak disebut dosa. Dosa yang sesungguhnya adalah perpisahan dengan Allah. Air dikirim ke rumah-rumah di seluruh negeri dari waduk melalui pipa. Tetapi ada masalah dengan pipanya sehingga terputus. Kalau begitu, air yang tersisa di pipa, sebagian akan terbuang dan sebagian akan sampai. Tetapi apa yang terjadi saat semuanya habis? Air tidak akan keluar. Coba kita tidak mempunyai air selama 1 minggu. Mungkin di hari pertama masih bisa masak dan makan makanan instan. Tetapi jika sudah
2, 3, 4 hari berlalu, akan ada masalah serius di kamar mandi. Anda tidak bisa menggunakan toilet yang ada di apartemen besar ini. Bagaimana orang hidup tanpa buang air? Kita harus lakukan, dan setiap rumah akan berbau tidak sedap. Kita menghadapi masalah ini melalui perpisahan dengan Tuhan. Tetapi manusia hanya mendekati apa yang mereka minati. Apa kerannya rusak? Maka keran yang diperbaiki. Apakah salurannya yang rusak? Salurannya diperbaiki. Tidak ada cara yang dapat memecahkan masalah mendasar dosa manusia. Karena itu, Yesus Kristus dikirimkan ke dunia untuk menjadi jembatan hubungan antara kita dan Allah yang tidak baik. Ia menjadi jembatan penghubung. Hubungan yang tidak baik menjadi damai. Tidak ada seorang pun sepanjang sejarah manusia yang memiliki kualifikasi untuk peranan itu selain Yesus Kristus. Apa yang menjadi fokus utama kita dari pasal 1 sampai 4? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, melalui Yesus Kristus, kita bisa menikmati kedamaian Tuhan. Ada satu konsep yang perlu dikembangkan di sini. Jadi, kita menerima status sebagai anak Allah. Tapi tidak berarti kita memenuhi kualifikasi. Tersisa masalah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Status dan kualifikasi berbeda. Jika status adalah peristiwa yang datang sebagai hadiah dengan mengizinkan kita percaya pada Yesus, perjuangan yang memenuhi kualifikasi adalah perjuangan yang dilakukan terus hingga kita berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli berapa banyak saya berpikir, saya tetap merasa tidak percaya diri dan tidak mampu berjalan di jalan ini. Jadi, siapa yang diutus? Roh Kudus diutus. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Masalah lainnya adalah Roh Kudus bekerja dan berdiam di dalam kita adalah hal yang berbeda. Siapapun yang menerima Yesus adalah bukti Roh Kudus ada di dalam kita. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 3, saat Paulus menulis surat kepada umat gereja Korintus, dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Jika dilihat dari tulisan tersebut, sudah pasti bahwa Roh Kudus berdiam di dalam semua saudara yang menonton siaran ini. Tetapi berdiam dan bekerja adalah hal yang berbeda. Bekerja itu apa? Pekerjaan itu mungkin ketika kita memutuskan untuk menaati Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Tetapi hari ini kita perlu fokus pada kata menikmati, dan ini adalah keharusan. Ini bukan penjelasan kenapa hal ini ditulis sebagai sebuah keharusan. Saudara sekalian, ini adalah ungkapan kerajaan pada masa itu. Ungkapan bahwa kita orang berdosa menerima bimbingan Yesus dan menikmati kasih karunia dari Tuhan adalah bahwa kita didirikan di hadapan Allah. Kata kasih karunia pada hari ini dijelaskan sebagai konsep tempat. Karena di hadapan Tuhan adalah tempat dari kasih karunia itu, maka kita dibimbing ke tempat kasih karunia itu berada. Melalui siapa? Melalui Yesus. Tidak semua orang bisa masuk. Hanya Ia yang membimbing kita.
Kita adalah orang yang diusir dari hadapan Allah dan Ia mendirikan kita. Jadi, apa yang harus dilakukan dengan hubungan kita yang telah dipulihkan dengan Allah? Maka kita masuk dalam hidup belajar mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Dulu, kita adalah orang-orang yang lebih terbiasa dengan segala hal tentang dunia. Akan saya berikan contoh. Anda pasti tahu tentang cerita raja dan pengemis saat masih kecil. Di dalam cerita itu, nama raja tersebut adalah Raja Edward dan pengemis itu bernama Tom. Lalu pada suatu hari, mereka memiliki kesempatan bertemu. Mereka berdua terkejut karena mereka sangat mirip dan raja penasaran dengan dunia luar. Tom sangat penasaran dengan kehidupan istana, jadi mereka bertukar pakaian. Pengemis berpura-pura menjadi raja masuk ke istana, dan raja berpura-pura menjadi pengemis dan melihat dunia luar. Di saat yang bersamaan, ia belajar dan menyadari air mata rakyat jelata dan kenapa mereka tidak punya pilihan selain hidup seperti ini. Tetapi masalahnya sebenarnya bukan di luar istana, melainkan justru ada di dalam istana. Meskipun pengemis yang mirip dengan raja ini memakai baju raja, tetapi ia tidak nyaman dengan kehidupan di istana. Meskipun diberikan tempat tidur, dia tidur di lantai karena tubuhnya terbiasa dengan lantai. Dia tidur di lantai. Dia minum air yang diberikan untuk cuci tangan. Semua tidak cocok. Dia tidak nyaman. Itulah kita. Kita adalah orang yang lebih terbiasa untuk makan dan minum dalam dunia di mana roh mati dan tidak mengenal Yesus. Tetapi pada suatu hari mata kita terbuka dan sadar kita adalah manusia yang berdosa dan tahu akan kasih karunia Yesus. Ia telah memindahkan kita ke tempat lain yang tepat di hadapan Allah. Lalu sekarang ada dua masalah sekaligus. Masalah tentang membuang hidup yang lama dan masalah tentang belajar kehidupan yang baru. Apakah ini sulit? Kapan itu menjadi sulit? Menjadi sulit ketika hal ini menjadi suatu kewajiban dan keharusan. Tapi di dalam Alkitab ada hukum ini bagi para pelayan. 6 tahun bekerja dan tahun ke-7 akan dilepaskan. Tetapi saat itu pelayan itu berkata, "Aku sangat mencintai dan menghormati tuanku. Aku tidak akan kembali." Harapanku adalah terus bekerja bersama dengan tuanku. Terkadang ada pelayan seperti ini. Lalu pelayan itu akan melubangi telinga mereka dan menjadi hamba cinta. Tetapi sekarang posisi berubah. Zaman dahulu, pelayan akan bekerja sesuai yang kita perintahkan dan makan apa yang kita berikan. Benar-benar seorang budak. Tetapi sekarang, meskipun sama-sama pelayan, tetapi nilai dan status kita berubah menjadi hamba cinta. Kita menjadi pelayan yang sukarela dalam tahap untuk lebih mencintai, lebih melayani. Mungkin kita menjadi hamba cinta melalui Kristus, tetapi artinya sangat berbeda. Sekarang pun ketika kita banyak berurusan dengan orang di gereja, ada dua jenis pelayan. Ada orang yang sudah menjadi hamba cinta dan ada orang yang hidup sebagai hamba hukum tanpa menyadari kasih karunia. Pertama, bagaimana kita menyingkirkan manusia lama. Ini adalah pertempuran. Saya akan jelaskan melalui gambar.
Sebut saja Laut Merah. Ini adalah Mesir, tempat perbudakan selama 400 tahun. Tinggal di Mesir 400 tahun, 4 generasi. Di sini padang gurun. Dan di sini ada Kanaan. Tujuan mereka adalah Kanaan. Setelah mereka menjadi budak selama 400 tahun di Mesir, kemana mereka pergi dengan Musa sebagai pemimpin? Mereka menyeberangi Laut Merah. Tetapi mari pisahkan posisi dan pikirkan kembali. Pihak Mesir bertanya-tanya apa yang dilakukan Israel saat mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka masuk ke dalam laut. Ya, mereka tenggelam di laut. Mereka mati terhadap Mesir. Tetapi mari kita lihat dari sisi lain, dari sisi Kanaan. Apa yang dilakukan oleh suatu bangsa? Mereka keluar dari laut. Yang mengejutkan adalah melalui Laut Merah, kematian dan kehidupan terjadi di saat yang bersamaan. Dari mana mereka mati? Bagi Mesir, mereka mati. Jadi orang lama telah mati. Tetapi bagi perjanjian ada kehidupan baru. Dan di mana ini terjadi? Ini terjadi di Laut Merah. Tetapi jika melihat isi perjanjian lama, kita tidak akan mengerti kejadian Laut Merah. Tetapi yang mengejutkan, silahkan Anda baca dalam 1 Korintus 10 tertulis demikian. Dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Aha, penyeberangan Laut Merah secara tepat diartikan oleh Rasul Paulus pada Perjanjian Baru. Diartikan sebagai dibaptis. Dibaptis artinya menjadi anak-anak Yesus, menjadi umat Kristus. Tetapi ada masalah setelah itu. Mereka menyeberangi Laut Merah dan menjadi umat Tuhan. Tetapi musuh pertama yang mereka hadapi setelah menyeberangi Laut Merah adalah Amalek. Pasukan Amalek yang kuat itu menyerang budak-budak Israel yang baru saja menyeberangi Laut Merah. Ini adalah kisah terkenal dalam Keluaran 17 mengenai perang dengan Amalek. Ini bukan sekedar Musa mengangkat tangan, berdoa, dan dia menang. Kasus ini menunjukkan perang baru bagi orang-orang yang diselamatkan. Bukankah biasanya kita menghafal, melihat, dan mendengarkan, jika percaya dengan Yesus, maka semua akan diberkati, semua membeli rumah. Mungkin karena itu banyak hamba Tuhan. Lalu apakah setiap ujian akan lulus? Tidak. Kita mengalami suka duka yang sama dengan yang dialami oleh orang yang tidak percaya. Semua kehidupan, kekayaan, dan kehormatan ditinggalkan, lalu keluar ke ladang Tuhan. Tetapi hampir mati karena kecelakaan dan kita tidak mengerti. Saudara menyeberangi Laut Merah dan sudah ada musuh yang menunggu bernama Amalek. Apa ini? Saya berharap bisa berbagi 2 pertanyaan ini dengan saudara. Pertanyaan pertama, bukankah perang dengan Amalek tidak akan terjadi jika Israel berdiam diri di suatu tempat? Betul. Jika mereka tetap hidup dengan apa yang diberikan dan diperintahkan Mesir, mereka tidak akan bertemu musuh yang bernama Amalek. Pertanyaan kedua, dari mana mereka datang hingga perang tidak terhindari? Ya, karena mereka keluar dari Mesir, maka perang ini tak terhindari. Karena tujuan saat ini adalah Kanaan. Maka apa itu Amalek?
Aku telah menjadi umat Tuhan dan berkat anak domba. Aku menyeberangi Laut Merah, tetapi di dalam saya masih ada bayangan manusia yang lama. Jadi, perang dengan Amalek ini bukanlah perang yang diakhiri dengan sekali kemenangan. Dalam Keluaran 17 mereka menang sekali. Tetapi di dalam pasal 16 akhir, Tuhan berfirman, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bagaimana? Turun-temurun. Jadi, bukan masalah mengenai pertarungan dan menang. Karena ini adalah masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak boleh dihindari, pertarungan yang tidak bisa dihindari, konflik, pertempuran yang terjadi setiap hari. Tetapi, ketika kita memutuskan untuk hidup taat dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka Roh Kudus bekerja. Jadi, berdiam dan bekerja adalah hal yang berbeda. Di sini, saya ingin meringkas menjadi 3 hal. Pertama, dari status pada hari ini, kemana kita harus pergi? Harus pergi ke kudusan. Kekudusan adalah pertempuran menjadi umat Tuhan. Tetapi kekudusan ini tahu kalau kita tidak bisa, maka siapa yang dikirimkan? Ya, Ia mengirim Roh Kudus. Jadi roh yang berdiam dan tinggal di dalam kita sudah ada sejak kita menerima keselamatan. Apa yang harus dilakukan Roh Kudus yang berdiam? Harus bekerja. Pekerjaan ini dilakukan hanya dengan ketaatan. Terakhir, yang ketiga, pertarungan ini tidak akan berakhir hingga perjalanan selesai. Pertarungan yang panjang dan sulit. Namun, jangan khawatir karena Tuhan telah berjanji akan ikut berperang turun-temurun. Apakah Anda tahu konsep sebenarnya dari kekudusan? Jika sifat kita berubah, tentu akan berubah menjadi lebih sehat. Namun, dengarkan baik-baik apa inti kekudusan. Pertempuran yang bergantung kepada Tuhan. Saya memberkati Anda di dalam nama Yesus agar pemirsa CGN dan semua gereja Korea dapat melakukan tantangan ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya mengenai bagaimana cara kita berjalan dalam kehidupan baru. Terima kasih.